lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga. Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini bersama Ambo Logo, Pak Janggo, dan Mamang di 102,8 Mesra FM. 102,8 FM Insan Mesra, dimanapun Anda mendengarkan Mesra. Untuk di hari ini seperti yang telah kita informasikan bahwa di setiap Sabtu kita ada bincang heboh. Dan untuk di bulan-bulan ini kita akan terus mencoba untuk menghadirkan anggota legislatif ataupun bakal calon anggota legislatif untuk kita ulas visi dan misi beliau, bagaimana nantinya jika sudah terpilih di DPRD. Dan seperti biasa untuk kali ini program ini akan dipandu oleh Bang Sahran Himamaru, orang sopeng terbitan Jepang. Produksi sopeng ala Jepang. Iya, silakan. Silakan, Bang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fashionable ya. Oh iya, bajunya tuh udah agak betul ya. Partai itu ada nama, ada Iya. nomor pencoblos nanti. Nomor lulusan. Kita informasikan kepada Insan Mesra bahwa boleh interaktif melalui saluran yang telah ditentukan oleh atau via dari radio. Iya, bukan Bapi ya. Hari ini ya, ini live streaming ya. Iya. Kemudian nanti berikutnya di acara Bincang Heboh tentu juga kita akan hadirkan beberapa masyarakat. Berikutnya setelah Pak Sapi terpilih diwawancarai lagi. Oh iya pasti. Dia akan menjadi langganan kita. Iya. Iya. Karena kita butuh narasumber kan. Betul. Butuh gagasan-gagasan baru untuk Butuh informasi menarik. kemajuan bersama Iya. kota kita tercinta Parepare. Dan tentu kita akan undang juga nanti para pemerhati juga tokoh-tokoh masyarakat untuk memberi Respon. respon Iya. kepada dinamika politik. Plus dukungan. Terus dukungan. Iya. Tapi hari ini kita lebih spesial untuk salah satu bakal calon Iya. anggota legislatif pada 2024 mendatang. Iya. Apa kabar Pak Sapi? Alhamdulillah baik. Sibuk ya, ngurus dua aktivitas yang bersamaan, urus bisnis juga urus Keluarga? Ya urus keluarga. Organisasi. Urus organisasi. Teman-temannya lagi. Apa namanya tentu kan? Ya, sosial kemasyarakatan. Lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Tetapi pada intinya sesibuk apapun Anda, Ya. ya, Makannya di Patato. jadikanlah salat sebagai kebutuhan pokok. Itu dia. Masya Allah. Jadi kata kuncinya adalah sholat ya. Berkah. Tegakkan 5 waktu ditambah dengan sunnah-sunnahnya gitu. Karena Luar biasa nih. lima Ini perintah itu Wajib. yang wajib, yang perintah langsung itu Iya. salat, bukan Iya. melalui ayat. Dan ingat yang bicara ini adalah tokoh dari sebuah partai ideologis. Iya. PKS kan wajar. Dan biasa memberikan ceramah juga. Oh iya harus dong. Sama di sholat Idul Fitri. Iya. Nanti mungkin kita akan berbincang Iya. sekitar sejam nih. Agak Iya. lama. Waktu untuk adu gagasan selama sejam itu sangat lama itu. Kalau saya 1 jam masih sedikit. Sedikit ini yang optimisme itu harus dibangun. Harus Iya. begitu. Kalau perlu nanti kita kasih bonus lah Iya. apa Bonus sampai juga, iya. sejam 30 menit. Wis, iya. Ya soalnya kan ada bos juga nih. 1 begitu. jam bersama Sapi. Iya, Iya, 1 iya. jam bersama Sape. Iya. Oke, kita mulai. Ya. Ini ada pertama nih, motivasi untuk bergabung dengan PKS apa sih? Jadi saya sekiranya berpikir bahwa bergabung dengan partai yang gagasannya religius mungkin ya. Religius, ya. Tapi PKS sekarang sudah ada nasionalisnya, sudah ada religiusnya. Kemudian melihat daripada kehidupan masyarakat sekarang ini bahwa PKS lah yang kokoh
terhadap pendirian, tetap menjadi oposisi, menjadi pembela rakyat, dan tidak seperti mungkin dengan partai-partai lain yang mungkin mempunyai negosiasi dengan penguasa. Ya, nego sih masih bagus. Kalau terlalu jauh menjadi konspirasi itu sangat berbahaya. Ya, yang berbahaya. Oke, Ban Sope ya, saudara kita nih. Iya. PKS sekarang dulu kan di samping sebagai oposisi saya kenal sebagai partai ideologis yang sangat masif menebarkan dakwah. Gimana sekarang perimbangan antara rasa nasionalis itu dengan yang itu tadi perjuangan ideologis itu, religius? Ya, jadi melihat perkembangan pemerintahan sekarang ini, PKS berbicara tentang ideologi nasionalis itu karena bahwa negara kita ini adalah mengakui 5 agama. 5 agama ya. Jadi jika berpikirnya masih jalan di tempat tentang religius, nah bagaimana dengan persahabatan dengan persaudaraan kita dengan agama-agama lain? Olehnya itu PKS sekarang berubah religius nasionalis karena kita bisa menampung semua. Baik yang agama lain di luar daripada Islam silakan masuk di PKS asalkan satu, bahwa mewujudkan dan membela apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pandangan seorang Sapi apakah tidak menganggap ini sebuah keruntuhan komitmen? Setelah begitu gigih memperjuangkan sebagai partai dakwah, khususnya kepada pengembangan dakwah Islam, tiba-tiba merangkul menjadi lebih majemuk. Tentu kan ada pandangan-pandangan yang substansial di dalamnya, silakan. Jadi kalau menurut pandangan saya, jadi berbicara tentang PKS, ini kan kita mengambil bagaimana peradaban Nabi besar Muhammad SAW ketika meminta kepada kaum-kaum yang belum mengikut sama beliau, yang masih jahiliyah, dia melakukan pendekatan. Nah, PKS terbuka untuk agama lain. Siapa tahu setelah mereka bergabung di partai PKS ada keinginannya untuk bersahadat. Ya. Nah, sekarang nih saya heran juga nih, sebuah partai besar kemudian sangat solid, sangat eksis, kemudian kenapa mesti selalu berada di area oposisi? Kenapa enggak masuk dalam lingkaran kekuasaan? Jadi bukan karena tidak mau masuk dalam lingkaran pemerintah, tetapi PKS ini menatap kinerja pemerintah. Oh ya. Jadi bukan hanya sekedar ketika mungkin ada tawaran untuk memegang kekuasaan untuk masuk dalam lingkaran pemerintah, tetapi PKS dalam hal ini melihat bahwa apakah jalan pemerintah ini itu betul-betul ingin mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia tentunya pada khususnya. Nah, dan insya Allah 2024 ini PKS akan masuk dalam jalur pemerintah. Oh, ya. Ketika kita mampu memenangkan Anies Baswedan jadi presiden. Jadi tidak semuanya bahwa PKS akan selalu menjadi oposisi, tidak. Jadi menjadi oposisi sebenarnya itu di era sekarang ini itu sebenarnya bagus, menjadi lembaga kontrol jalannya pemerintahan. Nah, kalau PKS sekarang ini baru-baru ini PKS partai satu-satunya menolak untuk dihilangkan Pertalite. Oh ya. Nah, ini kan wujud komitmen partai PKS terhadap amanah kepada masyarakat, khususnya untuk Indonesia. Sebenarnya dari pandangan seorang Sapi ini melihat oposisi dengan pembenci pemerintah itu gimana sih? Ada garis dikotominya atau sama aja? Kalau oposisi menjadi bukan benci mungkin ini maksudnya Sapi. Bukan benci Mas Sapi. Bukan. Jadi apa tadi yang saya sampaikan bahwa menjadi oposisi itu adalah lembaga kontrol. Lembaga kontrol. Iya. Lagi ke situ ya. Jadi kalau kita semua memberikan sanjungan dan mengiyakan jalannya roda pemerintahan, nah siapa lagi yang mau menjadi kontrol? Menjadi kontrol dalam melihat kinerja pemerintah itu kan juga menjadi tolak ukur pemerintah. Sukses atau berhasilnya menjalankan roda pemerintahan. Betul sekali. Kalau semuanya bilang yes, salah pun dibilang yes ya itu yang salah. Kan nanti akan terjadi seperti kita sangat prihatin nih kalau nanti anggota dewan seperti Karbo dicocok hidungnya. Iya. Itu kan sangat fatal tuh. Mestinya di sana yang dibutuhkan masyarakat gimana adu argumentasi, ada data, baik fakta, kemudian seluruh aspirasi terwakili, syukur-syukur bisa dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Oke, kita lebih ke seorang Sapinya nih sebagai itu tadi kan baru kulit-kulitnya itu ke partainya, memilih partai yang tepat ya. Pasti seorang Sapi memilih partai yang tepat, namanya PKS, sebuah partai yang sekarang sudah bergeser dari religius menjadi religius nasionalis. Oke.
Nah, seorang Sapi ini kenapa sih mesti harus bertarung menjadi anggota dewan? Padahal saya melihat, mengamati perjalanan seorang Sapi ini malah sangat kontributif dalam investasi sosial kemasyarakatan. Jadi kenapa memilih jalur politik? Ternyata saya lihat ini karena mindset masyarakat sebenarnya ini berubah dari tahun ke tahun. Iya. Jadi masyarakat juga sebenarnya banyak yang menganggap bahwa itu politik sama dengan pembohong. Ya, Iya. Jadi dalam bahasa Bugis, pak politik meja itu. Pak Beliamanang. Pak Beliamanang. Iya. Padahal saya melihat konteks politik ini bahwa di mana kita mampu untuk melakukan sesuatu dan lebih banyak melakukan sesuatu di backing dengan power tugas pokok sebagai anggota DPR ada 3 itu. Dengan tugas 3 pokok ini kita bisa lebih baik lagi dan bisa menjalankan lagi aksi-aksi sosial. Iya. Jadi bukan karena untuk menjadi anggota DPR mungkin hanya orang menyampaikan bahwa sekedar cari nama, Iya. bahwa ada yang bilang Popularitas. cari uang, Iya. padahal tidak. gitu ya. Jadi anggota DPR itu hanya 2. Ya, Mempunyai jiwa pengabdian yang harus tinggi, Iya. kemudian mempunyai jiwa sosial yang harus juga tinggi. iya, dibungkus. Dibungkus dengan ada 2 rasa. Iya. Yang pertama Rasa apa itu? jujur, Jujur. kemudian punya rasa malu. Itu dia. Nah, ini harus melekat dalam diri politisi. Saya lebih suka yang terakhir. Kalau dia punya rasa malu pasti jujur. Iya. Karena jujur biasanya meruntuhkan rasa malu itu, Iya. ketidakjujuran maksudnya. Nah, gimana caranya abang ini meyakinkan masyarakat tadi itu dalam tanda kutip bahwa ketika orang berbicara tentang politik dikaitkan dengan seorang caleg, kemudian terbentuk dalam pemikiran mereka bahwa waduh, yang datang ini cuma janji-janji manis ini. Identiknya bahasa kasarnya adalah pasti bakal berbohong lagi. Gimana cara membentuk opini di masyarakat bahwa seorang politikus sebenarnya tidak seperti itu juga. Tidak se-ekstrim. Oleh itu sebenarnya apa yang diucapkan seseorang itu adalah menjadi tugas pokok apa yang telah kita ucapkan. Nah, untuk merubah mindset masyarakat bahwa politik itu adalah pembohong, kita tunjukkan dengan kinerja. Kinerja kerja-kerja nyata. Yeah. Jadi bukan pada saat pencalonan akan jadi caleg, tetapi memang dalam diri kita sudah kita tanamkan bahwa menganggap kesuksesan sebuah atau seseorang itu bukan ketika kita melihat ketika dia mampu bergeliman dengan harta, ketika dia mampu mendapatkan suatu jabatan, tetapi tanamkan dalam diri kita bahwa kesuksesan itu hadir dalam diri kita ketika kita mampu untuk bermanfaat bagi orang banyak. Nah, bagaimana caranya untuk masyarakat ini supaya mindsetnya berubah bahwa politik itu indah, politik itu sebuah seni, politik itu jalan untuk menuju melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Ya, tunjukkan dengan kinerja. Sebelum jadi anggota DPR, sebelum jadi caleg, lihat apa latar belakang, bagaimana perjalanan hidupnya. Jadi gampang sebenarnya melihat seseorang caleg itu dengan ucapan dan tindakannya. Ya, Jadi, seiring ya. Seiring. Kalau saya mungkin orang menganggap bahwa sekarang Pak Sapi banyak bicara. Tetapi dalam konteks banyak bicara saya buktikan apa yang saya ucapkan. Ya. Dan insya Allah nantinya kalau memang Allah yang memberikan petunjuk kepada kita, memberikan restu, memberi izin untuk duduk di sana, yang pertama-tama saya pikirkan ini rasa malu saya. Ya. Apa yang telah saya ucapkan kemudian saya tidak bisa realisasi, wujudkan, ya, akan menjadi rasa bumerang. Dan perlu kita ingat rasa malu bahwa manusia itu, apalagi saya ini mempunyai seorang anak, dampaknya ketika saya berbohong, dampaknya ketika saya tidak melakukan sesuatu apa yang saya ucapkan, dampaknya bukan hanya pada saya, tetapi dampaknya akan terjadi juga pada anak-anak saya, bahwa itu anaknya Pak Sapi. Efek bola salju. Ada. Betul ya. Kata orang sih kadang mengatakan itu akan terjadi efek domino. Iya, ketika ortunya yang seharusnya menjadi kiblat amanah itu akan dicontoh anak ketika orang tuanya tidak aman. Oke. Pak Sapi ini ada yang menarik. Biasanya nih asumsi masyarakat nih. Ini asumsi liar masyarakat. Lah, banyak kok calon nih biasanya sebelum masuk dalam sebuah sistem itu luar biasa sangar. Teriak kiri kanan gini-gini kan. Orang melihat itu. Bahkan pernah kan ada sentilan nih. Oh, kalau saya jadi anggota DPR 20 meja saya hancurkan.
Padahal sebenarnya kalau dipikir itu sangat jahiliyah pemikiran seperti itu. Kenapa harus memilih menjadi anggota DPR untuk menghancurkan meja? Kan nggak usah. Nah, gimana nih caranya bisa menstimulus masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa seorang sapi tidak seperti itu? Ya, jadi manusia bisa berubah ketika dia kecintaannya terhadap dunia, kecintaannya terhadap materi itu lebih besar daripada dia pikirkan bahwa kematian ini senantiasa berada di dekat kita. Iya, selalu memantau 24 jam. Iya kan, iya. Manusia ini diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Kemudian manusia ini diciptakan dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan bahwa tidak, dunia ini hanyalah tempat canda bergurau. Bersanda gurau. Nah, jika kita melihat dari belakang bahwa bersanda gurau di tempat bagaimana, ya kalau kita ambil main-mainan ini sanda gurunya, ya akan kita tersesat. Betul. Jadi manusia bisa tersesat ketika kecintaannya terhadap dunia, kecintaannya terhadap materi itu jauh lebih besar dibanding dengan ingatannya tentang kematian, bahwa sesuatu saat pasti kita kembali kepadanya. Jadi untuk mewujudkan segala sesuatu hal yang kita sudah ucapkan, itu harusnya kita selalu berpikir bahwa apakah yang saya ucapkan ini mampu kita lakukan? Jangan sekedar kita hanya bisa berjanji mengucapkan. Nah, saya dalam setiap mengucapkan kata, saya berpikir pertama bahwa apakah yang saya mengucapkan ini mampu saya lakukan atau tidak. Jadi kalau tidak mampu saya lakukan, itu saya tidak akan ucapkan. Saya memilih diam. Memilih diam. Iya. Oke. Tapi kan biasanya gini, ada persepsi nih. Waduh, kalau politikus terlalu santun kayaknya terlalu susah membawa perubahan. Gimana pendapatnya? Kalau saya punya karakter kan kelihatan dari cara ngomongnya membangun opini ini ke saya terutama bahwa seorang sampai adalah politisi santun, politisi yang nggak suka terlalu konflik, karena konflik yang terlalu tajam itu karena basis ideologi masuk ke dewan tuh memang ilahiyah. Silakan. Jadi kalau mungkin masyarakat banyak sudah tahu tentang karakter saya. Karakter asli ya. Jadi biasa orang kalau pertama ketemu dengan saya, orang berpikir ini orang terlalu sangar. Sangar ya. Melihat penampilan, kemudian postur tubuh. Betul. Tapi ketika saya berbicara dalam hal kebaikan, ya oke lah. Tetapi ketika saya mewakili suara rakyat, mungkin suara saya lantang, Banyak preman tapi Hello Kitty. Hello Kitty. Tapi tidak sampai dengan seperti ada yang calon presiden pukul-pukul meja. Bahkan beberapa kali terjadi di rapat dengar pendapat di DPR itu seringkali saya baku pukul meja. Saya bahkan pernah disuruh keluar dari ruang sidang. Tapi saya tidak akan melangkahkan kaki saya untuk mundur ketika saya membawa kebenaran. Oke. Mantap. Ini sebuah prinsip ya. Prinsip setiap manusia memang harus punya prinsip seperti yang sampai. Cuma masalahnya kita juga ingatkan ini sebagai bagian dari masyarakat bahwa siapapun nanti terpilih janganlah merusak fasilitas negara hanya untuk pertahanan argumen. Itu yang perlu. Kenapa? Karena uang raya itu kodong yang dibelikan. Yang bagusnya gini, saya mau tanya nih, kadang kan tanpa diminta, kadang kan terjadi konflik kepentingan nih antara legislatif dan eksekutif. Jika itu terjadi, seorang sapi memilih apa nih? Adu otot atau adu otak nih? Jadi berbicara masalah kepentingan, tidak ada kepentingan pribadi masuk di DPR. Tidak boleh ya? Seharusnya. Tidak ada. Idealnya begitu. Tidak ada kepentingan kelompok, tidak ada kepentingan pribadi. Yang jelas kita ke sini kepentingan rakyat. Mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk yang diinginkan, karena kalau keinginan itu tidak mempunyai batas, tidak ada habisnya. Jadi kita di dalam sini bukan seumpama saya sekarang berada di Dapil Bacukiki Barat. Nah, ketika ada rezeki terpilih bahwa saya ini bukan anggota DPR-nya Bacukiki Barat, tapi saya anggota DPR-nya mewakili suara 106.000 masyarakat yang Parepare memilih, yang memilih. Nah, jadi kita duduk di sana ini mewakili kepentingan rakyat, namanya perwakilan. Jadi kita ini hanya sekedar pelayan sebenarnya, bukan untuk dilayani. Tetapi bagaimana caranya kita berjalan menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Kalau anggota DPR mempunyai kepentingan, ya salah. Saya pasti salah. Pasti kepentingannya selalu berorientasi untuk penegakan keadilan yang seharusnya. Artinya terbagi untuk seluruh masyarakat Parepare, bukan cuma sesuai dengan dapil. Dapil tidak. Sebelum terpilih. Oke. Nah, sekarang
apa sih impian yang paling penting nih ketika nanti terpilih nih? Kita anggaplah, kita yakini saja bahwa seorang Sapi ini terpilih. Apa sih gebrakan-gebrakan yang sangat bisa terukur dan bisa mengubah sebagian sisi wajah dan Kota Parepare? Jadi yang perlu masyarakat ketahui bahwa legislatif ini adalah bukan eksekutor. Iya, tetapi setidaknya memberi kontribusi kepada legislatif. Iya, tetapi kami punya 3 tugas pokok ya, itu yang dia. bisa membackup masyarakat. Betul. Kita bisa dengan tinta, dengan pulpen, kita bisa memberi penganggaran. Ya, Dengan pulpen kita bisa bikin peraturan daerah. betul sekali. Dengan mata dan telinga kita bisa melakukan pengawasan. Benar. Nah, apa yang bisa kita lakukan tentunya punya gagasan bahwa apa yang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini kan kita lihat bahwa mohon maaf ya, biasa melakukan perjalanan-perjalanan di luar daripada Kota Parepare. Ini kan banyak hal-hal anggaran belanja yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian masyarakat di bawah masih banyak yang dibutuhkan sebenarnya yang lebih emergensi daripada belanja-belanja yang lain ini. Perjalanan dinas mestinya. Iya, perjalanan dinas mestinya yang kita menurut info dari mantan anggota DPR bahwa saya kan begini Pak, sebelum saya melangkah maju ke sana, saya banyak bertanya kepada mantan anggota DPR. Itu dia, benar sekali jalannya. Apa yang pernah kita lakukan? Bagaimana? Apakah ini betul atau tidak? Ya, Ternyata dia bercerita bahwa menjadi seperti itulah. Begini begitu loh. Saya berpikir bahwa ternyata saya memang curiga ketika salah satu oknum caleg menggunakan anggaran yang luar biasa untuk menduduki satu kursi di DPR sana, yang mustahil untuk kerja baik. Yakin mustahil. Karena kos politiknya begitu tinggi. Otomatis bagaimana secara manusiawi kadang masuk kalkulasi untung rugi. Iya. Ya oke. Bang Sapi nih, secara internal nanti semisal nih seorang anggota, selalu kita harus optimis bahwa seorang calon itu terpilih. Iya. Nah, kalau demikian katakanlah sudah terpilih nih nanti. Yang perlu dibenahi dulu itu sistem yang ada di dalam oknum yang 25 orang ini. Kadangkala pertarungannya tidak serta-merta betul-betul mengaspirasikan suara rakyat. Kebanyakan biasanya kepentingan fraksi, kepentingan partai atau kepentingan anggota DPRD sendiri. Gimana menghadapi nanti situasi seperti itu? Ya, saya ini selalu berdiri di kaki dan berpijak di kaki sendiri. Iya. Jadi ketika saya anggap kemudian masyarakat saya pikir bahwa ini tidak, bahwa saya tetap akan berpikir tidak. Bahwa saya akan tetap berdiri tegak lurus dan jalan tegak lurus. Iya. Kalau ada oknum mungkin dari 25 nantinya di sana ketika kita terpilih ada yang mau nego-nego, maka itu akan saya sampaikan di luar. Saya buka ke publik bahwa inilah kinerja mereka, inilah kinerja kita semua sebenarnya. Kita takut dibenci nih. Saya Biasanya dibenci. begini diantipati nih, enggak maksudnya. Jadi begini. Dianggap sebagai bukan kawan lagi, malah lawan. Tidak jadi masalah. Jadi sebenarnya bersaudara itu, bersilaturahmi itu tetap. Tetapi naseng ogie begini, kalau saya pakai bahasa Bugis, masih jiwa takale masih sipa, masih jiwa rampara masih jing sipa. Jadi kita memang bersaudara, tetapi kalau ada langkah tujuan kita berbeda, pasti kita baku lawan. Tetapi kalau saya pun mau dianggap musuh, saya mau dibenci, itu tidak jadi masalah. Yang pastinya saya menjalankan amanah sesuai dengan kepercayaan yang telah dimandatkan oleh masyarakat. Nah oke, Pak Sapi. Ini kadangkala ada yang menurut saya sih, pandangan masyarakat juga sih kadang keliru mengatakan, ini gak bicara bang, jangan DPRD gak bukti. Kalau saya malah nggak terlalu setuju. Anggota DPR malah saya tidak terlalu gimana ya, nggak srek lah kalau melihat anggota DPR terpilih 5 tahun nggak pernah bicara. Gimana? Padahal mereka kan dibutuhkan desain untuk mengubah keadaan. Itu juga perbuatannya. Gimana nih pandangannya? Karena saya terus terang saja, kita ini masyarakat, saya mewakili suara saya. Kita kan butuh orang-orang yang memang harus menggunakan lisan untuk mengubah juga perbuatan juga. Jangan kemudian dijustifikasi bahwa
Ini bicara bawah ini dia. Ada anggota DPRD yang lagi mendengar. Jadi saya begini, Gimana nih? Pak Dr. Kamal lagi menyimak. saya sudah beberapa kali melakukan RDP. Mungkin saya yang paling banyak kali sendiri melakukan RDP. Saya melakukan rapat dengar pendapat dengan anggota difasilitasi oleh anggota DPR dengan instansi yang terkait. Kalau Pak Dewan Andalanku, Pak Kamal mendengar, dan saya pernah di Komisi 2, bahkan pernah saya baku pukul meja di sana. Ya Allah. Ini demi kepentingan rakyat. Ya betul. Bukan kebencian. Bukan kebencian. kebencian ya, bukan atas Jadi dasar kebencian. jika manusia melihat sesuatu hal dengan kacamata kebencian, maka pasti tidak ada yang bisa dihasilkan. Ya, solusi tidak Tidak ada solusi yang tercapai. bisa dihasilkan. Nah, persoalannya kenapa mesti pukul meja? Biasa kan berkarakter begitu. Nah, kalau saya terpancing orang memukulkan meja saya, Tunggu dulu. Apakah bukan bagian dari politik itu seni? tidak. Ya seni. Memang itu kan bagian daripada politik seni. Ya. Jadi banyak yang menganggap. Lanjut. Jadi menentang suatu kebijakan, teman-teman, meskipun kita mungkin dipandang musuh atau mungkin bisa dibenci, Betul. tetapi Resiko, silahkan Anda jalan dengan persepsi sendiri dan saya juga jalan dengan persepsi saya sendiri. Mungkin tujuan kita memang kalau tujuan kita sama pasti tidak ada selisih paham di sana. Benar. Tetapi kalau tujuan langkah kita berbeda, mau keluar daripada rel yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan aturan yang berlaku, ya silahkan. Iya. Jadi musuh pun saya tidak jadi masalah. Iya. Kesini yang lebih urgen nih, Bang Sampai. Ada kultur yang sudah terbentuk. Entah siapa yang memulai, rakyat yang memulai, atau memang para calon yang memulai. Kultur bagi-bagi uang. Ini nggak bisa lagi diingkari bahwa budaya ini tumbuh sehat di tengah-tengah kita. Bahkan orang sekarang malah transparan jor-joran. Gimana pandangannya Saudara Sampai? Jadi Apakah kira-kira orang tidak akan terpilih kalau tidak melakukan kultur seperti itu? Silakan. Jadi begini, jadi merubah sekarang mindset demokrasi politik kita berbicara masalah money politik itu Iya. agak sulit dan susah. Iya. Tetapi sesuatu yang sulit pasti ada kemudahan karena dalam Al-Quran sudah Sudah dijelaskan. Ya, ada di dalam Al-Quran. Sudah dijamin ya? Iya, di mana ada kesusahan pasti di situ Kesusahan, pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra, ya. Ya. Jadi untuk merubah mindset ini, jadi para caleg ini harus menjadi baik, Ya. harus berani. Majar. Beraninya di mana? Beraninya ya maju kita berbicara masalah gagasan. Nah, siapa yang salah mungkin mudah-mudahan yang sudah meninggal ditempatkan di tempat yang layak. Iya. Ini mungkin ada oknum-oknum anggota DPR yang lalu yang melakukan janji-janji politik, kemudian dia tidak kembali lagi setelah dia terpilih. Ya. Nah, akhirnya mindset masyarakat berpikir bahwa lebih baik kita ambil uang. Karena kalau sudah terpilih lalu paton jiki. Ya, betul. Inilah yang merubah mindset masyarakat. Kemudian saya rasa juga ada kekeliruan dan kesalahan terjadi di partai politik. Kekeliruan yang terjadi di partai politik ketika dia mau memberikan atau memasukkan daftar caleg. Inilah dia tidak melakukan seleksi kompetensi. Ya. Hanya melihat popularitas, Ya. mungkin hanya melihat karena dia banyak uang, mungkin dia terkenal, apakah mungkin terkenal baik di bidang baik melakukan kebaikan atau keburukan. Partai politik ini melihat dari sisi itu. Iya. Jadi coba berani sedikit partai politik melakukan ujian kompetensi atau KPU yang melakukan langkah itu meskipun tidak menjadi kewajiban persyaratan hasil daripada ujian kompetensi ini. DPR. Iya. Ya. Iya, jadi meskipun Saya potong dulu Pak Sampai. Kalau anggota DPR namanya KUA, KUA, ya? kompetensi untuk anggota legislatif. Oh iya. Nah, saya potong dulu ya. Oke lah tadi bahwa juga ada sistem yang perlu dibenahi di internal partai. Nah masalahnya kan ini politik praktis. Memang cari simpelnya caleg tidak disiapkan untuk menjadi ahli politik atau pengamat politik yang mesti banyak diedukasi dengan teori-teori politik. Dia lebih praktis. Gimana nih? Ya kan? karena partai politik berpikirnya bagaimana caranya merebut kursi banyak. Itu mindsetnya. Oh pasti. Iya. Karena memang bertujuan untuk Merebut menguasai kursi parlemen. parlemen. Iya. Jadi cara berpikir memang harus dirubah.
Kalau partai politik berpikirnya bagaimana sekedar hanya merebut suara banyak, memperoleh kursi banyak, pasti kebijakan-kebijakan dan langkah untuk memikirkan masyarakat itu pasti juga setengah-setengah. Seharusnya kita sebagai politikus ini berpikir, meskipun kita beda warna, tetapi tujuan kita sama, bagaimana melangkah ke depannya untuk memberikan ketenangan, kesejahteraan, bagaimana perputaran ekonomi bagi masyarakat banyak, bagaimana mendapatkan kehidupan yang layak, itu yang harus dipikirkan para partai politik. Ini kan dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah dijamin, negara menjamin, memberikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Iya, jadi kalau politisi berpikirnya memang bagaimana cara berdirinya partai politiknya masing-masing, ya langkah-langkah kita pasti dikesampingkan kepentingan masyarakat. Tetapi kalau politisi berpikirnya bagaimana karena tujuan kita sama, ini semua berpolitik tujuannya sama, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana memperbaiki kehidupan rakyat, bagaimana mencerdaskan rakyat, ya itu tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya sekedar bagaimana kita menjadi pemenang pemilu, bagaimana kita menjadi merebut kursi banyak, tidak seperti itu. Tapi gini lagi, konsep dari sebuah politik praktis itu kan memang orientasinya kekuasaan. Ketika banyak di partai ini harus berkuasa supaya banyak menentukan kebijakan, banyak mengawasi pemerintah atau banyak mengambil untung di area itu. Karena kan banyak kroni-kroni mau diselamatkan. Pasti katakanlah PKS atau partai-partai tertentu, tidak usah saya sebut, pasti ada bargaining di luar yang non politis. Ya butuh biaya pos yang tinggi, ada yang menjadi sponsor, ada yang menjadi donatur. Mereka kan kepentingan mereka diperhatikan juga. Gimana realitas di seorang Sape dan partainya? Pengalaman pertama saya di PKS, ketika saya mengikuti pembekalan caleg, ternyata ikuti pembekalan caleg kita bayar sendiri, Pak. Bayar sendiri. Berarti dia tidak punya bargaining untuk membesarkan partai tidak politik ada dengan jaringan-jaringan yang bisa memberikan sumbangan dan bantuan. Tidak ada 9 naga di belakang. Tidak ada 9 naga di belakang. Jadi saya pahami bahwa ini betul-betul partai politik yang membangun citranya, tidak memberikan biaya tersendiri di dalam dapur politik, tetapi masing-masing bahwa kita ini memang masuk di partai PKS jelas untuk bagaimana caranya berdiri di depan rakyat. Jadi betul-betul bukan karena kita cari uang, bukan karena kita cari uang. Andai kita cari uang, kenapa mesti kita kan dibutuhkan oleh partai? Masa pembekalan untuk caleg kita bayar? Iya benar. Ya kan? Jadi dari langkah awal saja sebenarnya dari hitungan-hitungan bisnis udah merugikan. Iya. Bahkan panggilan jiwa ya. Bahkan saya sempat bertanya bagaimana sikap DPW, DPP ketika kita ini di DPD, umpama kita terpilih jadi anggota DPR, kemudian ada kebijakan pemerintah yang mungkin tidak berpihak kepada rakyat, maka kita menantang keras apakah DPW mempunyai intervensi ke bawah atau DPP mempunyai intervensi ke bawah. Bisa di PAW. Iya, ternyata dia bilang merugikan partai. Tetapi jawabannya alhamdulillah bahwa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah masing-masing silakan berdiri dan di kaki. Tidak usah perlu cemas bahwa di PAW. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ini yang menjadi semangat full bagi saya. Oke, sampai kita lihat dulu karena narasumber ini kayaknya nyerang saya nih. Maksudnya rehat mungkin. Kita ada schedule rehat, dilanjut saja. Lanjut aja. Kita tunggu saja. Dari tadi sebenarnya ada bunyi telepon, cuman kasihkan ngobrol. Oke. Ya. Jadi tapi kita bagi saya ada kembali pertanyaan. kepada Saya ada pertanyaan terkait keputusan di Dewan. Jadi kan ada hak DPRD yang selalu saya dengarkan tapi tidak pernah terlaksana. Apa itu? Hak interpelasi ya kalau tidak salah ya. Bagaimana Pak Sape ini kan keputusan Dewan adalah keputusan bersama. Nah kalau mungkin Pak Sape cuma sendiri di situ, bagaimana untuk misalnya menggunakan hak ini? Kalau misalnya nanti kebetulan yang menjadi pemimpin daerah itu akan punya kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat misalnya. Ya, jadi hak interpelasi itu mempunyai persentase. Ya. Jadi kalau kita sendiri, ya meskipun kita sendiri diterima atau tidak ya sendiri, menang atau kalah biar, yang penting kita sendiri. Ya. Tidak jadi masalah. Ya, nanti lanjut dijawab ini dari tadi. Oke, terima telepon dulu dari Insan Mesra ini. Kita bersama narasumber. Boleh diulangi Pak, Sampai silakan. saudara kita. Silakan. Ya, dilanjutkan. Putus ya? Oke. Bagaimana? Ini bisa perorangan ya, solo karir? Bisa. Bisa ya? Iya. Hak itu ya? Iya, meskipun kalah voting tidak jadi masalah. Oke, kita angkat dulu ya. Ada. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
langsung. Selamat pagi, saudara. Selamat pagi. Jadi kalau PKS dulu ya, dulu juga saya itu bergabung dengan PKS. PKS itu ada Nikonya namanya Niko, yang cuma tidak bertemu. Nah, mudah-mudahan PKS sekarang beda dengan PKS dulu. Jadi kalau Pak Capse menurut saya, apapun ada juga masa biru ya, berarti dia sudah merasakan bagaimana melayani masyarakat. Tapi itu kan Agak jauh Bang One dari radio. Agak jauh dari radio. Agak jauh dari radio ya, storing. Ya, oke. Halo? Ya. Terus. Ini kan Pak Capse pernah jadi RW sama-sama saya. Nah, dia kan sudah pernah melayani masyarakat, pernah pergi demo. Itu kalau RW kan tidak ada tekanan. Pada saat sana, ya kita yang mau apa keadaan di RW kan, kita mau bertindak karena masyarakat yang pilih ya. Ya. Nah, sekarang ini kan Pak Sabtu jadi di suatu partai. Ya. Itu kan partai ada ketuanya. Bagaimana kalau Dia nanti ini kan ketua. terjadi kemauan partai dengan kemauan pribadi? Mudah-mudahan saya harap dia duduk dan kita Tidak ada kemauan pribadi, Pak. Ya. mudah-mudahan karena kadang partai itu harus turut serta dengan yang pegang kita di atas. Dan kiri oleh kekuatan. Dan satu kekuatan mau ikut ke pemerintah, kita mau membantu masyarakat. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan seorang Pak Capse setelah mendapatkan yang begini? Ya, to the point saja, Pak Bangun. Ya, sebenarnya bagaimana jika kita mau membantu masyarakat dalam hal kondisi membantu keadaan, tapi partai selalu mau ikut pemerintahan yang akan duduk yang akan datang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dijawab. Jadi saya jawab langsung. Pertama-tama saya garis merah ini kepentingan pribadi. Ya, oke. Jadi anggota DPR itu saya tidak membawa kepentingan pribadi. Kemudian pertanyaannya bagaimana tindakan Pak Sape ketika ada berseberangan. Iya, ketika berseberangan dengan kemauan pemerintah, dengan kemauan rakyat, Ya. dengan kemauan ketua. Iya. Jadi saya ikhlas ketika masuk dalam dunia dalam partai politik ini. Saya sudah sampaikan bahwa setiap kebijakan yang tidak utama pemikiran masyarakat, tidak menguntungkan masyarakat, meskipun ketua partai saya bahwa ikuti itu saya akan menolak, Bang One. Jadi ini rekam suara saya. Iya. Jadi saya tidak akan melakukan hal sesuai dengan perintah ketua. Ini perintah ketua, beda dengan perintah partai. Ya. Perintah partai itu saya sudah yakini bahwa saya sudah sampaikan tadi bahwa DPW, DPP tidak akan melakukan intervensi ya. kepada daerah ketika salah satu anggota DPR dari partai PKS ini melakukan penolakan, apakah itu penolakan ataukah itu sebuah perlawanan, itu tidak akan ada intervensi dari DPW. Ya. Jadi tidak ada kemauan ketua, yang jelas kemauan partai politik. Ya. Iya, dan sudah jelas garis lurus, tegak lurus, PKS akan selalu berdiri di depan rakyat, Iya. di depan Jadi, masyarakat. mungkin seorang Sapi akan menegaskan bahwa saya bukan petugas Partai. ketua. Iya, bukan petugas ketua. Bukan. Apa kemauan keinginan Ketua. kebutuhan ketua mesti saya layani. Iya. Tapi lebih taat kepada Tuntutan apa? kita berbicara partai, jangan selalu bikin ke agama dulu ke partai ya. Karena pasti seorang Sapi meyakini bahwa apapun keputusan dari partai, apalagi partai seperti PKS, kelas Iya. PKS, pasti selalu dari itunya Iya. kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama. Bukan pribadi ya, betul Iya. juga nih. Nah sekarang Pak Sapi nih, selalu saya kalau berhadapan dengan sumber meyakini terpilih nggak boleh, harus optimis ya. Ya, ya. Karena jalannya kan sudah ditempuh. Iya. Yang susah kalau saya bertiga ini. Karena kami Enggak ya, tidak on the track. Iya, Tidak iya. ada di jalan itu, jadi Iya, otomatis iya. tidak bisa ya, kecuali bersama dengan anggota DPR Iya. yang terpilih maupun yang tidak terpilih. Oke. itu solusinya. Iya, sekarang nih percaya tidak dari pendapat masyarakat nih bahwa sebenarnya kebanyakan caleg itu berguguran karena masyarakat tidak melihat jejak investasi sosial. Nah, seorang Sapi saya melihat itu luar biasa nih gebrakan investasi sosialnya.
kira-kira ada kontribusi nyata tuh nanti investasi yang dilakukan ini seperti nambal jalan berlubang atau membantu dengan sembako atau melihat menjenguk seorang nenek atau keluarga yang tidak mampu. Kira-kira meyakini tidak itu ada kontribusi positif untuk mengakselerasi, mempercepat keterpilihan seorang Sape? Saya sebenarnya dulu saya kan lahir dari keluarga yang kurang beruntung dalam segi materi, kurang mampu. Jadi saya menjalani pendidikan itu hanya sampai di SMP. Jadi saya sekolah sampai di SMP, saya cerita dulu sampai di SMP. Itu ketika saya sudah tamat di SMP itu saya tidak sombong waktu sekolah di SMP, saya dapat peringkat 1, peringkat 2. Nah, saya kelas. Kebetulan saya letin dengan Pak Hatta ini. Jadi saat siapa nih? Soekarno. Pak Hatta ya. Direktur yang disebut-sebut namanya. Iya, yang disebut-sebut sekarang jadi lanjut. Alsinton. Lanjut, ya. Saat saya tamat di SMP, orang tua saya keliling cari uang, pinjaman, bagaimana anaknya supaya bisa sekolah. Iya, pada saat itu orang tua saya butuh uang 1.300.000, tapi dia sudah keliling tidak dapat pinjaman. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa dipandang mata. Orang seperti ini Waami dibilang bapak saya itu Waami, nanti bayarnya pakai apa? Jadi akhirnya saya memutuskan, saya pikir orang tua saya sudah keliling cari uang, tidak usah sekolah. Nah, persoalan investasi sosial kalau kita mau hitung dibalas oleh manusia itu tidak seberapa. Jadi saya meyakini bahwa setiap apa yang saya lakukan, baik itu meringankan beban sesama saya, dan itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai manusia sejak saya dilahirkan. Jadi andai kata setiap manusia menjadikan tanggung jawab bahwa kita ini seharusnya meringankan beban setiap masyarakat yang ada dalam hal sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, itulah yang sebenarnya menjadi ucapan orang bahwa Anda sudah melakukan investasi sosial. Investasi sosial yang saya lakukan ini, saya sudah mendengarkan sabda Rasulullah bahwa barang siapa yang memudahkan segala urusan sesamanya, maka insya Allah saya akan mudahkan juga segala urusan termasuk dengan kematiannya. Dan itu hadir dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya sangat bersyukur diberi nikmat, diberi rezeki 4 orang anak, dia gak pernah serasa, Kak. Tidak, saya lihat di sekeliling saya lihat teman-teman saya memiliki anak setengah mati, ke kiri, dia ke kanan. Dan saya sampai sekarang alhamdulillah saya punya anak, saya punya anak tidak memberi susah payah ke saya. Bahkan penyidik di kepolisian itu sudah berapa kali aku datang di sini tidak pernah wakili anakmu. Saya bilang mending saya ke sini mewakili orang lain daripada saya wakili anak saya. Jadi tambal jembatan ini bukan karena mau jadi jembatan. Pertama, tambal jembatan saya hitunganku setiap ban mobil 4 melangkah ke sana, hitungan ada pahalanya. Dan saya meyakini bahwa segala kebaikan yang kita tidak mengharap balasannya dari manusia, Allah akan memberikan balasan yang lebih jauh lebih baik. Saya kasih contohnya. Ini selalu terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya tidak terpilih di 2019, selisih angka suara yang dianggap sedikit, sangat tipis. Saya tidak pernah menyesali diri saya. Saya tidak pernah merasa bersedih. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada saudara kita, orang tua kita yang mengalahkan saya. Tetapi saya serahkan bahwa sesuatu yang baik bagi saya belum tentu baik bagi Tuhan saya. Dan sesuatu yang dianggap tidak baik bagi kita mungkin baik bagi Tuhanku. Apa? Ketika saya duduk-duduk di pinggir laut, ditemani ambok logo, terbuka hati saya, ya Tuhanku, berikanlah pemahaman dan pemikiran saya seluas dengan lautan ini. Apa yang terjadi? Muncul dalam hati, bikin rumah panggung. Apa hasilnya? Saya bisa mampu mempekerjakan warga yang ada di sekitar situ, membuka lapangan kerja. Iya, jadi ini nasib kita sebelum kita lahir sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sudah tertulis. Jadi sampai saya tegaskan nih, bagus nih garis ini tadi, tidak tendensius. Maksudnya seorang Sape melakukan investasi sosial tidak lain dia tidak bukan karena pertama pernah merasakan sebuah momen. Itu pasti refleksi atau bias dari itu tadi, terkait tadi dengan itu. Kemudian itu kan perintah agama. Dan ada jaminan bahwa kalau memudahkan urusan sama hamba pasti juga dimudahkan segala urusan. Allah yang menjamin. Allah. Kemudian tambal ban ini tadi menyentuh sekali tuh. Kita sampai menghitung biasanya orang jalan. Tambal jalan, jembatan tuh. Efek ke ban.
Ya, biasanya efek Tuhan, betul. Biasanya orang kan menghitung pahala yang lebih realistis, makin jauh masjid kalau sholat Jumat makin atau mau ibadah sholat tuh makin banyak pahalanya. Justru Pak Sapi pemikirannya agak unik. Sampai dihitung ke detil-detil ke akar-akarnya seperti itu. Kalau misalnya ada karena sebuah lubang atau beberapa lubang ada orang dipersulit perjalanannya, jatuh, kemudian kita ada atau jatuh, kemudian tewas. Ini ada kesempatan untuk menanggulangi itu. Apalagi nih pandangan-pandangan Sapi langsung tewas, mungkin. Pak. Ngeri pemikiran kalau langsung tewas, biar luka-luka mau saja. Luka-luka dulu ya. Seperti yang dilakukan sebenarnya beliau pernah luka-luka ditabrak dari sapi. Apalagi nih pandangan-pandangan politik nih Sapi yang cukup dianggap argumentatif idealis. Jadi kalau persoalan idealis, ya pasti saya insya Allah tegak lurus, tetap idealis. Karena kenapa? Saya meyakini. Tapi idealis kan juga harus disertai dengan sebuah pemikiran yang argumentatif. Tidak boleh membakar, meruntuhkan perkara sendiri untuk menyenangkan tetangga. Nah, tidak. Jadi kita juga kan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Iya. Jadi buat apa baik sama orang kalau kita salim di rumah sendiri? Salim di rumah sendiri. Sebaik-baiknya sedekah, bersedekah itu kepada keluarga sendiri, istri, anak. Yang dekat dulu. Iya, dekat dulu. Iya. Jadi orang menyatakan bahwa saya ini banyak uang, tidak. Kemudian saya selalu meyakini bahwa rezeki itu tidak datang dari pekerjaan loh. Jadi kenapa saya bisa idealis? Karena saya tanamkan dalam hati saya bahwa rezekiku ini tidak terletak di pekerjaan, tetapi rezeki datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah meletakkan rezeki di pekerjaan, maka bagaimana dengan orang gila? Sampai sekarang masih ada yang hidup. Bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak memiliki pekerjaan? Hidupnya, ya? Iya, tetap melanjutkan hidupnya. Padahal kalau dipikir sudah tidak punya dengan pekerjaan. Tidak ada pekerjaan. Iya. Jadi Oke, Bang Sape. Ini kan tadi kita mungkin sekian persen berbicara tentang hal yang normatif. Sekarang jujur nih, saya mau bukan menguji, mau melihat pandangannya seorang Sape. Berapa sih nilai yang diberikan kepada anggota dewan yang 5 tahun ini seandainya kita mau nilai nih, katakanlah dikasih dikasih rapor nih, kira-kira nilai kinerja secara nilai C atau nilai B atau nilai A ini? Ini secara keseluruhan 25 atau person? Bukan, jangan person. Karena kalau person Karena kalau person saya bisa menilai di sana dari 25 anggota DPR saya bisa nilai. Karena kan pada akhirnya nanti kalau menilai dari situ nanti bisa dikalkulasi. Kita tidak usah sebut namanya. Ya, institusinya. Kita kan bahasa Indonesia berhak menilai. Yang saya problemkan di sini. Saya bisa nilai ketika menolak laporan pertanggungjawaban wali kota. Menolak. Ketika menolak. Nah, persoalannya yang dia tolak ada. Persoalannya yang banyak juga. Persoalannya yang mereka tolak sebenarnya saya menjadi bertanya, anggaran yang sudah digunakan. Anggaran yang sudah digunakan. Itu yang ditolak. Logikanya di mana coba? Apakah saudara tidak melakukan perjalanan dinas menggunakan APBD? Tolak sendiri. Sesuatu yang sudah dipakai. Iya. Harusnya ketika Anda mau melakukan penolakan, ketika banggar, ketika mereka direncanakan. Apa ini coret memang misos? Apa ini tidak dibutuhkan? Apa ini tidak dibutuhkan? Nah, jadi persoalan ketika anggaran sudah dipakai malah ditolak. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita, apa komitmen sehingga mau menolak? Apa yang tidak terrealisasi selama ini? Lebih dalam lagi, apa tujuan menolak? Sesuatu yang sudah dipakai. Jadi bukan menertawai, tetapi bingung. Saya berpikirnya bingung. Sesuatu yang sudah habis, sesuatu yang sudah terpakai, malah ditolak loh. Logika sederhananya, seorang ayah sudah memberi uang jajan, kemudian anaknya menolak bahwa ayahnya tidak pernah memberi. Padahal sudah habis. Lalu apa tujuannya? Sudah dibelanjakan tapi menolak. Ini namanya menolak lupa. Menolak lupa, terima uangnya. Jadi kalau saya bisa menilai, karena sebenarnya menjadi pemimpin itu hal yang biasa-biasa saja. Menjadi seorang leadership itu yang hebat. Betul. Nah, apa perbedaan tuh? Kan nih ada istilah selalu beririsan. Dan hampir kita masyarakat jadi kacau definisi. Ini sebenarnya proses demokrasi melahirkan penguasa tirani, melahirkan pemimpin, atau di mana tuh perbedaan-perbedaan di antara tiga yang berulang-ulang dipakai? Saya cuma berpikirnya melahirkan penguasa. Penguasa ya? Iya.
Oke. Tidak bisa Di konteks kita berbicara tentang Parepare, jangan terlalu jauh dulu. Iya. Kalau Parepare selama ini sistem demokrasi tidak melahirkan penguasa, pemimpin atau leadership. Nah, Bang Sape sekarang harus jelaskan dong. Jadi kalau saya melihat dengan kacamata saya bahwa tidak terjadi demokrasi yang kacau. Karena Terjadi demokrasi yang kacau. Di mana kacau? Sesuatu hal yang harus melakukan perlawanan itu dia tidak lakukan. Di suatu hal yang mestinya tidak melakukan perlawanan, dia malah melakukan. Nah, kalau itu tadi kan sudah ada contoh. Iya. Nah, kalau tidak melakukan perlawanan, justru ngotot melakukan perlawanan. Yang ini yang satunya. Mestinya melakukan perlawanan malah dia. Yang mana ini? Ya ini yang mana? ketika ini kan yang ditolak laporan pertanggungjawaban wali kota. Mestinya sebelum melangkah yang lebih jauh, ini kan ada namanya awal-awal mestinya di Bandar bagaimana. Dia kan sudah tahu. Apita Culem dia kan di anggaran. Itu kan tugas pokoknya memang DPR kan di situ. Meskipun bukan sebagai eksekutor, meskipun dia tidak pernah nampak lihat uangnya, cuma dia berhitung nilai di meja dengan angka-angka, dengan pulpen, dengan buku-buku, tetapi di situ kan mempunyai kehidupan orang banyak. Sekarang seorang Sape ini memandang tadi hak interpelasi. Apakah ketika tidak digunakan itu tidak membangun sebuah pilihan bahwa katakanlah seorang wali kota ini sangat suci sehingga tidak ada kesempatan untuk menginterpelasi, atau ada malah jangan-jangan legislatif di bawah ketia. Jadi hak interpelasi bisa dilakukan dengan bisa membuktikan dan mewujudkan kesalahan yang dilakukan oleh eksekutif wali kota. Kalau hanya sekedar ucapan saja, ya tidak bisa juga. Tidak bisa. Iya. Meskipun mungkin sendiri dua atau mungkin kalau tidak bisa membuktikan apa yang dilakukan menurut DPR ini melakukan kesalahan yang fatal. Hak interpelasi bukan hanya sekedar untuk melakukan hak interpelasi, harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dengan kesalahan yang besar. Jadi tidak boleh memang juga awal-awal 2019 DPR setelah dilantik ada yang mau melakukan hak interpelasi. Tapi itu tidak jalan. Bahkan saya lihat itu kebetulan saya ada di sana. Saya jalan-jalan bulan puasa itu di ruang komisi 1 saat itu ada yang sudah tanda tangan. Bang Sape nih, ada seorang tokoh orang Jika teman Telkom pernah dikritik. Kenapa ketika Anda belum menjadi ketua MPR, Anda begitu kritis, Anda begitu menohok sangat. Tapi ketika menjadi ketua MPR malah menjadi ada pendiam. Jawabannya begini. Iya jawabannya saya nyetir sendiri, tidak ada penumpang saya. Mau siksa kiri kanan kan tidak ada orang siksa. Nah sekarang saya ikut MPR banyak penumpangku. Kalau saya nyetir sembarangan, pada mabuk. Jatuh semua. Gimana pandangan? Jangan khawatirnya gini. Kan banyak juga kita toko-toko yang udah terbentuk di berbagai organisasi. Biasanya kan itu seperti kita pakai kata sangat saja lah. Nanti kalau saya menjadi anggota DPR seperti ini, tapi tiba-tiba malah jauh dari komitmen. Apakah sependapat dengan itu? Nanti seorang Sape, saya bawa mobilnya nggak gila-gilaan lagi karena ada penumpang. Ya ada penumpang yang lain. Ada yang harus dihidupi. Ya ada yang harus dihidupi. Gimana dipantangannya? Karena ini semua agama nih. Jadi saya ini terdidik di masa remaja saya sudah dipercaya menjadi ketua remaja masjid. Kemudian dalam perjalanan hidup saya dipercaya lagi jadi ketua RW. Berkali-kali jadi supir. Kemudian sampai sekarang ini saya dipercaya untuk mengendalikan keuangan masjid. Dan alhamdulillah saya mampu menyelesaikannya dengan baik bekerja sama dengan masyarakat. Nah, ada hal ketika kita menjadi supir, ada hal memang yang tidak bisa kita lakukan. Ada hal yang harus kita lakukan demi menyelamatkan penumpang. Kendaraan ini full 10 orang, kita lah yang menyetir. Nah, ada pengendaraan motor yang ulang-ulang di depan. Ketika saya hindari motor ini, maka saya akan dihantam oleh mobil trek 10 roda. Maka seorang pemimpin harus bijak. Lebih baik saya selesaikan satu orang beda dengan apa yang kita sampaikan tadi. Saya mau selamatkan ini yang banyak karena kontribusi mungkin kehidupannya sendiri, tidak merusak tatanan orang banyak demi kepentingan segelintir yang umpama kalau MPR
203 itu yang salah. Tetapi seorang pemimpin menyelamatkan 10 orang, menyelesaikan 1 orang itu yang lebih baik. Beda dengan DPR menyelamatkan 25 orang, menyengsarakan ratusan ribu orang. Jadi menjadi seorang leadership memang sulit dan susah. Nah dari awal pemikiran sepertinya Pak Sape ini terhantui. Cuma saya tidak mengatakan di pandangan Pak Sape institusi maaf saya sebut perwakilan kita dalam manusia kita rupanya itu tadi 25 tenaga diri kita sementara ratusan ribu yang disengsarakan. Ini cuma asumsi atau memang kadang seorang sebagai calon pasti ada informasi di mana sih itu letaknya sehingga terjadi hal seperti ini. Jadi 25 bahagia sekian ribu ada memang beberapa anggota DPD yang saya masih akui sampai sekarang. Diakui kinerjanya, dia tetap diakui karena tidak pernah bicara. Dia masih jalan tegak lurus, dia berani bicara dua-dua. Iya. Nah pasien di ada ya, jadi dia itu masih hebat dan saya gembira karena tidak satu dapil dengan saya. Berarti tidak spesifik. Satu dapil saya kan dia lewat karena saya melihat kemampuan dan kinerja dia itu bagus. Satu di dapil Batu Gigi, satu di dapil Ujung. Oh gitu. Wah udah bisa diterkait. Saya tidak mau sebutkan partainya karena tidak partai dengan saya. Iya. Dapil Ujung dengan dapil Batu Gigi. Dia berani bersuara lantang. Meskipun ada yang menganggap bahwa dia terlalu arogansi. Mungkin ada yang menganggap dia tidak sopan kepada pimpinan. Tapi itulah wujud bentuk kita mewakili suara rakyat karena kita tidak mewakili suara pimpinan. Kita tidak mewakili suara pemerintah karena kita mewakili suara rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat kita cuma wakilnya rakyat. Jadi baru 2 orang ini saya kasih 100% lah. Ada harapan untuk mengubah keadaan situasi di Parepare ya. Ada ketika Apa namanya kemajuan bersama. Bukan 3. Jangan cukup 4, ada juga di Batu Gigi 1 dengan partai PKS. Anda yang mencukupi nanti. Ada ya. Jadi kan PKS punya caleg yang luar biasa juga. Tapi kalau permintaannya dari Bandi Mas sebenarnya terlalu standar juga. Mestinya 25 ini memiliki kesetaraan kualitas untuk mengubah. Bayangkan kalau 4 orang saja itu bisa menggetarkan plafonnya DPRD. Gimana kalau 25? Enak kita Mas. Yang belum saya ini pertanyakan, saya belum bertanya-tanya ini tentang Badan Kehormatan DPR. Apakah bentuk pelanggaran ketika anggota DPR menyampaikan secara publik kegiatan yang dilakukan teman-teman? Apakah bukan bentuk sebuah pelanggaran? Nah, ini karena salah satu cara perlawanan kita meskipun sendiri ya berbicara di publik apa yang mereka lakukan. Dan ada cara lagi ada tim kreatifnya dari Radio Mesra. Boleh kita lakukan setiap omongan kan gitu. Kita kontrak nih. Saya ingat dulu kan ada namanya fraksi Pakom ketika 3F. Kenapa tidak dilakukan itu? Masyarakat bisa langsung melihat siapa sih yang cuma datang duduk kemudian mendengar kemudian dengkur. Nanti kita lihat. Begini ya, nanti masyarakat nanti kita lihat kalau kita terpilih ada rezeki terpilih di sana saya mau lihat kita bentuk kesepakatan bentuk kerjasama yang bisa melakukan live secara langsung agar masyarakat tahu. Yang menolak pasti kita tahu bahwa ini dan tentu kita harus mencari juga aturan tim kreatif dari masyarakat cari aturan jangan-jangan tes dilarang mulai di tidak boleh menyekat informasi karena kita di sana mewakili suara rakyat. Jadi rakyat juga harus tahu siapa yang mewakili saya. Karena pemerintahan sekarang Radio Mesra disingkirkan oleh salah satu radio. Sehingga tidak boleh masuk. Tidak. Kalau itu berarti
berarti membunuh rakyat sendiri. Iya. Gitu. Jadi kalau begini, umpama kalau pemerintah punya juga seperti ini, kemudian mau mematikan karena menganggap saingan, saya rasa itu sudah di luar daripada jalur pemerintah. Pemerintah ini kan punya tanggung jawab bagaimana kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan. Penguasa bangsa P selalu mencari corong sendiri. Kalau bisa menggunakan corong radio mesra, kemungkinan ada rambu-rambu yang ditentukan sehingga tidak boleh menyampaikan Tidak kepentingan pribadi secara pribadi. Itu dia pemimpinnya mempunyai jiwa penguasa. Kalau pemimpin mempunyai jiwa penguasa, maka dalam hatinya akan selalu menjadi dalam hatinya akan tumbuh rasa persaingan. Dia bersaing. Ini penguasa itu hanya mau dipuji dan tidak mau dikritik. Kalau pemimpin yang bijak, dia ikhlas dikritik, tetapi yang mengkritik dia memberikan solusi. Ya harusnya begitu. Pemimpin selalu bergandengan tangan dengan pemerintah ini mempunyai kewajiban bagaimana membuka lapangan pekerjaan, bagaimana menumbuhkan roda perekonomian masyarakat. Nah, kalau dia membunuh salah satu usaha swasta, maka dia sebenarnya sudah melanggar sumpah jabatan. ditutup akses misalnya untuk pengembangan ekonomi kerakyatan ya. Iya, dia sudah melanggar sumpahnya karena mereka disumpah untuk mensejahterakan apa yang disampaikan dalam orasi kampanye pada saat mau dipilih, membuka lapangan pekerjaan. Nah, kira-kira kalau radio mesra berbicara mengenai rambu-rambu waktu kita ini waktu ya. sudah sampai di ujung. Oke. Dari puncak nih. Baju gigi. Kita kan tujuannya ke baju gigi. Belum terlalu jauh masuk ke ujung. Maksudnya kita ingatnya ke bajunya ke barat. Iya. Jadi kita ingatkan untuk closing. Oh ya. Silahkan. jadi saya closing ini. Kita dulu sebelum closing. Saya mau tanya dikit aja. Nabi dulu bergohira kena gelisah melihat peradaban masyarakat yang begitu kacau. Kemudian setelah ada momen di luar logika sebenarnya seorang Rasulullah Muhammad yang belum mengubah budaya yang sudah mendarat tapi kan ternyata secara mencatatnya kemudian malah berkembang di luar wilayah kewenangannya. Ada kegelisahan tidak seperti itu di seorang sakti saudara kita? Tidak, kalau saya tahu itu Nabi Musa alaihissalam hanya seorang gembala kambing. Tetapi Nabi juga. Tapi Nabi Musa alaihissalam ini seorang gembala kambing. Dia cuma orang miskin, tetapi mampu memberikan message kepada masyarakat bahwa yakin ikut kepada saya untuk menyeberangi laut. Akhirnya masyarakat percaya. Nah, ada keyakinan. Nah, persoalannya pada zaman itu dengan zaman sekarang beda. Karena kebutuhan masyarakat pada saat itu belum seberapa. Masih sangat terbatas. Jadi sementara kebutuhan masyarakat sekarang ini terlalu tinggi. Karena di mana era persaingan hidup yang mungkin terlalu tinggi. Kemewahan, penampilan banyak. Jadi kehidupan yang sangat hedonis. Jadi itu yang sebenarnya yang mungkin agak membuat kesusahan atau kesulitan dalam merubah masyarakat dalam menciptakan pemimpin yang cerdas, menciptakan wakil yang cerdas. Karena mungkin kebutuhan ekonomi memang yang terlalu mendesak. Closingnya. Jadi dalam hidup saya tidak usah kampanye, saya masyarakat pasti tahu bahwa sapi itu ada di PKS nomor 1. Ini bukan kampanye. Yang jelas masyarakat itu sudah tahu bahwa sapi saudara kita ada di PKS nomor 8 nomor urut 1 Bacukiki Barat. Kalau tidak mau kampanye Pak Sapi, saya mau tanya sekaligus closing, kenapa saya harus memilih Anda untuk duduk di DPRD? Kalau Anda harusnya memilih saya. Jadi kewajiban bagaimana caranya? Kenapa kita harus memilih saudara kita Sapi? Saudara kita Sapi karena mudah-mudahan ini bukan suatu kebanggaan, bukan suatu ria bagi saya, tetapi dalam hidup saya sudah tanamkan bahwa
pertama tadi sudah saya sampaikan, kesuksesan seorang manusia ketika dia mampu bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian kalau ingin sukses ada dua, menanamkan dalam diri kita sifat jujur dan rasa malu yang tinggi. Kalau ini sudah kita wujudkan, insya Allah bahwa perjalanan untuk melangkah kehidupan selanjutnya insya Allah barakah. Karena kita tidak perlu cari jabatan, tidak perlu cari materi, yang jelas hidup kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, hidup penuh dengan keberkahan. Insya Allah keturunan kita juga akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan kepada masyarakat ya, pasti mereka sudah punya pilihan dan tepat untuk di baju ibarat dan salah satu caleg nih yang patut dibanggakan diantara adalah sampai saudara kita. Saya tidak akan Saya begini, saya tidak perlu menceritakan kebaikan saya kepada orang yang sudah tahu, dan saya juga tidak perlu menceritakan kebaikan saya kepada orang yang membenci saya. Pasti akan tetap benci. Yang jelas kita ini Nabila Anies Baswedan insya Allah menjadi presiden tahun 2024. Buktikan, jangan jawab kritikan mereka, jangan ambil pusing kritikan mereka, tetapi lakukan dan buktikan dengan kerja nyata. Sebenarnya menarik, coba terima kasih dari tim kreatif IBH Bincang Heboh bisa bergabung dengan kami, dan jangan selalu bosan-bosan. Dari kemungkinan besar akan kita kembali ke Forsalah untuk kita bincang sebenarnya bincang lepas bincang. Kemudian kita berterima kasih kepada yang telah ikut memberi kontribusi bertanya yang mendengarkan baik melalui gelombang 102 FM maupun dengan melalui tayangan di Makasih. Kami Sahrani Memaru bersama narasumber sampai saudara kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pasti kita sudah bersama dengan saudara kita sampai untuk di hari ini, dan sesuai jadwal insya Allah untuk Sabtu depan kita akan menghadirkan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Bapak Rahmat Samsu Alam. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, Mesra hanya informasi.